Perkenalkan, nama saya Rafa Aidil Adha. Saya dari kelas 54 ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Dalam Bonceng. Desa Bumbulang terletak di bagian selatan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Garut terdiri atas daratan dan pegunungan. Di bagian selatannya adalah pantai, hasil pertanian, perkebunan, dan lautnya melimpah. Di desa Bumbulang ini tinggallah sebuah keluarga miskin dengan satu anak lelaki yang bernama Boncel. Pada awalnya, Boncel menjadi pencari rumput. Suatu hari, pada saat mencari rumput, Boncel beristirahat di bawah pohon kapuk. Pikirannya melayang jauh, memikirkan nasib hidupnya yang tidak pernah berubah. Sesaat kemudian, Boncel berpikir dan memutuskan untuk pergi berpetualang mencari kerja keluar desanya. Dia berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi merantau mencari pekerjaan. Betapa kaget ayah ibunya ketika mendengar maksud anaknya pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan. "Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawat kami nanti?" Bapaknya bertanya. "Ibu, Bapak, Boncel sudah belah tekad ingin mengubah nasib dengan pergi ke desa lain." "Ya sudah, kalau kamu bersikeras begitu," dengan berat hati, bapak dan ibunya terpaksa mengizinkan Boncel pergi. "Hati-hati di jalan ya nak," ibunya melambaikan tangan. Air mata meleleh di pipinya. Boncel pergi dengan diiringi tatapan mata bapak ibunya yang sedih ditinggal Boncel. Setelah melalui beberapa lembah dan sungai, tibalah Boncel di sebuah hutan. Tiba-tiba, di belakang rombongan anjing tadi, berhenti seorang yang bertubuh tegap, mengendarai kuda. Lelaki yang bertubuh tegap itu turun dari kuda dan menghalau rombongan anjing yang ramai menyala ke arah Boncel. Juragan yang menemui Boncel itu tidak lain adalah Kipaninggaran. Kipaninggaran adalah seorang pemburu ulung. Dia mempunyai beberapa ekor kuda dan anjing untuk menemaninya berburu. "Memangnya di desa kamu tidak ada pekerjaan, nak?" tanya juragan. "Saya hanya membantu bapak saya sebagai buruh tani, Gan. Aku biasa mengaruk rumput, Gan. Kalau begitu, kamu bisa membantu saya mengambilkan rumput untuk kuda-kudaku?" tanya juragan. Hari demi hari, Boncel melakukan pekerjaan sebagai tukang mencari rumput buat Kipaninggaran. Kipaninggaran mempunyai 10 ekor kuda, jadi cukup banyak rumput yang harus dikumpulkan oleh Boncel. Suatu hari, Boncel pun menemui Kipaninggaran untuk pamit berhenti bekerja. "Maaf juragan, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya ingin melanjutkan perjalanan saya." Boncel pergi meninggalkan desa Cidahu. Boncel tiba di desa yang terlihat sangat makmur. Desa tersebut adalah Desa Caringin, ibu kota Kabupaten Caringin. Boncel tidak menyadari bahwa dia tidur di halaman rumah seorang sekretaris desa atau sekdes. "Hai anak muda, bangun, bangun!" Bapak sekdes berteriak membangunkan Boncel. Boncel terbangun kaget. Ada orang berteriak-teriak membangunkannya. "Maaf juragan, saya kemalaman tidak ada tempat untuk menginap, jadi saya tidur di sini." Semenjak hari itu, Boncel bekerja untuk juragan sekdes Desa Caringin, Kabupaten Caringin. Pagi-pagi, dia mengantar anak juragannya ke sekolah. Sepulang mengantar sekolah anak juragan, Boncel mencari rumput. Pada malam hari, Boncel diam-diam menemani anak juragannya belajar. Waktu menemani belajar, dimanfaatkan Boncel untuk belajar membaca dan menulis dengan anak juragannya. "Den Acep, boleh saya ikut belajar?" Boncel bertanya malu-malu. "Boleh, Mak. Mau belajar apa?" "Mang ingin belajar membaca dan menulis, Den." "Memang Mang Boncel belum bisa membaca dan menulis?" "Belum, Den." "Ayo, Mang, kalau mau belajar, mah, bareng saja sama aku." Tentu saja, majikan Boncel semakin menyayangi Boncel, sebab Boncel mudah mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Semakin lama ilmu Boncel semakin banyak. Boncel pun semakin pintar. Akhirnya Boncel diangkat sebagai bupati. Suatu hari, ada sepasang kakek dan nenek mendatangi Bupati Boncel.
Tidak disangka-sangka, kakek dan nenek itu mengakui sebagai ibu dan bapak Bupati Boncel. Saat itu juga Bupati Boncel mengusir kakek dan nenek tersebut dari hadapannya. 6 bulan dari peristiwa itu, Bupati Boncel terkena penyakit gatal. Semua obat yang ada tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Hari demi hari, Boncel terus menangis di atas pusara orang tuanya dan memohon ampun. Akan tetapi, penyesalan Boncel tidak ada artinya, karena orang tuanya sudah meninggal. Boncel tidak mau pulang lagi ke Kadipaten Caringin. Dia tinggal di desa Bumbulang, sampai meninggal karena sakit gatal yang tidak dapat disembuhkan. Dalam hatinya, Boncel mengaku bahwa penyebab sakitnya itu akibat durhaka pada orang tuanya. Begitulah kisah seorang anak miskin yang lupa jati dirinya, dari mana dia berasal dan siapa orang tuanya. Harta dan jabatan telah membutakan mata hatinya. Penyesalan tidak akan datang di awal, tetapi lebih sering datang kemudian. Sekian sebuah dongeng dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.